Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini secara virtual. Puji Tuhan, haleluya, kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di hari yang begitu luar biasa, Hari Raya Pentakosta, di mana Tuhan Yesus, Bapa di sorga telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita para umat-umat yang percaya, supaya kita boleh mengikuti apa yang menjadi anjuran Tuhan, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai jemaat Tuhan. Kita boleh dituntun Roh Kudus, dan hari ini kita merayakan Hari Ketuangan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Mari kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan sejenak. Kudus, kuduslah Tuhan, ku datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Haleluya. Amin Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, kami datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami merayakan Tuhan hari ketuangan Roh Kudus Tuhan, hari Pentakosta Tuhan, di mana berkat Tuhan yang luar biasa kami terima lewat Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ucapan terima kasih, ucapan syukur kami Tuhan, kami akan naikkan puji-pujian Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Untuk ada di hadirat-Mu Tuhan, kami memohon kelayakan dari Engkau Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat berbau harum Tuhan, dan sampai di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami telah siap untuk memulaikan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu sorak-sorai. Puji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, sebab urapan di kepala Harun dan kedangdutan jubahnya turun. Oh betapa indahnya, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapura di kepala Harun, yang kegabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersanalah dihentakkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan lakukan pujian ini dari awal. Oh betapa indahnya, haleluya, puji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapura di kepala Harun, yang kegabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, kehidupan untuk selamanya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapura di kepala Harun, yang kegabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapura di kepala Harun, bapura di kepala Harun, yang kegabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapura Tuhan, bapura di kepala Harun, yang kegabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa bapura di kepala Harun, bapura di kepala Harun, yang kegabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa bapura di kepala Harun,
ubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita masih akan memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah. Nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama Bapak Ibu jemaat.
tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang tak. Sekali lagi, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan bersama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kita telah memuji Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan kita masih boleh berada di hadirat Tuhan. Ini semua karena perkenanan Tuhan. Banyak orang terpanggil di luar sana, tapi kitalah orang-orang yang terpilih untuk ada di hadirat Tuhan malam hari ini. Dan mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk berada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita manfaatkan waktu ini untuk menyembah Tuhan sejenak. Kita meminta dari Roh Kudus hati untuk menyembah Tuhan dan hati untuk mengasihi sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Masih diberikan kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja, mari kita berdiri. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati Amin, amin. untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk Mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati, beriku hati, amin, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati Tuhan, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati memuji-Mu Tuhan. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Jemaat saja yang nyanyikan, beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati
Amin Tuhan. Untuk menyembahmu, beriku hati. Haleluya, puji Tuhan. Oh. Untuk mengasihimu, beriku hati Memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati memujimu Tuhan. Oh, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati memujimu. Ya, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini di bait-Mu ya Tuhan. Walaupun sebagian jemaat-Mu ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh lagi ada di hari peringatan hari ketuangan Roh Kudus. Hari Pentakosta yang terjadi tahun 33 sesudah Masehi. Terima kasih oleh Roh Kudus inilah yang membuat kami teguh di dalam Engkau, setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun hidup kami dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain dalam firman. Terima kasih firman ada kekuatan Allah yang menjadi pegangan hidup kami dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan firman-Mu kembali hendak disampaikan. Mari Roh Kudus yang sudah mengurapi kami semua untuk tetap bersama kami. Lebih menjelaskan apa maksud firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan berfirman. Jemaat siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali walaupun tidak berpandangan muka. Ada beberapa saudara saya, saudara kita di sini yang bekerja melayani Tuhan lewat media elektronik ini. Puji Tuhan, saya pun berharap kita tidak terpengaruh dengan situasi. Kita terus ada dekat dengan Tuhan. Sebab situasi ini akan terus membawa dunia dalam kecemasan. Tetapi kita tidak harus cemas. Karena kita umat pilihan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk menghadapi berbagai tantangan dunia. Karena itu saudara, kita kembali akan dengarkan firman. Yang pada saat ini kita akan ambil dalam kitab Injil Yohanes.
Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 11 saya bacakan, jemaat nikmati di Alkitab masing-masing. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkataan ini disampaikan kepada murid-murid Yesus. Berupa janji akan dikirim seorang penolong roh kebenaran. Dan janji itu telah digenapi. Hari Pentakosta, 50 hari sesudah Yesus bangkit. Atau 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus ini pun telah dijanjikan Tuhan dalam perjanjian lama. Kitab Yeskiel, saudara. Bentar kita akan lihat, saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu seorang pribadi, semua sudah tahu, bagian dalam Tritunggal Allah. Ya. Roh Kudus inilah yang membuat kita, saudara, berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu tanda bahwa Roh Kudus diam dalam kita adalah, ya, pengakuan. Ya. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, meyakinkan tentang keberadaan Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, ya, orang yang tidak akan pernah mengaku bahwa Yesus Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Satu Korintus pasal 12 ayat 3 saya baca. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, ya, terkutuklah Yesus. Tidak ada orang yang kalau ada dalam roh bicara terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi satu tanda Roh Kudus diam dalam kita adalah pengakuan. Yohanes berkata bahwa kita umat-umat Allah yang sudah dipilih, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, langsung diberikan Roh Kudus untuk menolong kita kepada kebenaran. Ya. Yang bikin pengakuan siapa? Roh Kudus dalam diam dalam kita. Kalau saudaranya kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan tadi, ya, banyak kali kita mendengarkan khotbah, ya, di pelajaran Alkitab, di seminar-seminar, mendengarkan misi dan karya Roh Kudus. Kita sudah baca tadi dalam ayat, ya,
Yesus, misi atau tujuan Roh Kudus datang ke dunia adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Menginsafkan dunia, saudara yang kasih dalam Tuhan, menginsafkan dunia akan dosa. Ini karya Roh Kudus. Ada kuasa Allah, ada kuasa Roh Kudus. Ada pernyataan kebenaran berkata begini, saudara, kebutuhan terbesar yang diperlukan oleh dunia ini, kebutuhan terbesar yang diperlukan oleh dunia ini adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Kuasa Allah tidak sama dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Lalu kuasa terbesar yang dapat diterima oleh manusia, yang menuntun manusia adalah kuasa Roh Kudus. Saudara duduk di situ bukan kebetulan. Saya berdiri di sini bukan kebetulan. Jemaat yang sedang nonton mungkin ada bersama istri dengan keluarga juga bukan kebetulan. Tapi karya Roh Kudus yang diam dalam. Gembala menunjuk saya berkhotbah hari ini juga bukan kebetulan. Karena Roh Allah bekerja dalam hidupnya bagi hamba Tuhan yang diurapi. Tentu dia sudah berdoa, ya akan khotbah hari ini adalah saya. Mempersiapkan khotbah butuh pencerahan Roh Kudus, saudara. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi siang, tadi pagi gembala membaca Kisah Rasul-Rasul pasal 2. Ada hal-hal yang tidak mungkin dialami oleh manusia tetapi dialami. Orang tidak tahu berbicara bisa berbicara. Ketika di tembok sebuah bangunan di Yerusalem, ketika Roh Allah dicurahkan, ya, orang berbahasa roh, yang tidak pernah belajar bahasa Inggris dia bisa berbahasa Inggris. Yang tidak pernah belajar bahasa Indonesia dia bisa berbahasa Indonesia. Karena pekerjaan Roh Kudus. Musa pernah bilang, aku tidak tahu berbicara. Tetapi menjadi tahu berbicara karena pekerjaan Roh Allah. Yesaya juga bilang, Yeremia juga, aku tidak tahu bicara. Tetapi oleh pekerjaan Roh Allah dia bisa berbicara. Ya. Waktu saya mahasiswa, tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa saya akan jadi jemaat GPDI Bethlehem. Dan bisa berdiri di belakang mimbar yang kudus untuk berkhotbah. Ya. Karena itu saya bilang bukan kebetulan. Karena kita sudah dipilih lewat kasih karunia. Orang yang dipilih Tuhan selalu dilengkapi dengan kuasa ini. Ya. Walaupun ada beberapa karunia yang Tuhan berikan pada seseorang, pada roh yang sama. 1 Korintus 12 bicara tentang berbagai karunia, tapi satu roh. Berbagai tubuh. Kita satu tubuh tapi terdiri dari bagian-bagian, itu satu tubuh. Itu Paulus menjelaskan. Kalau kita baca satu pasal, ya, dalam 1 Korintus 12, jemaat yang dikasih Tuhan, kebutuhan terbesar adalah kuasa Allah. Sebab kalau dia bunyi bergoncang atau terjadi gempa bumi atau terjadi sesuatu di bumi ini, saudara-saudara, yang bisa memberhentikan atau bisa menahan itu, ya, cuma kuasa Allah. Kuasa ada kepada Yesus Kristus. Dia bilang, reda, berhentilah badai, ya, ketika laut bergoncang. Ya.
Tetapi Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus ini menginsafkan dunia. Roh Kudus bekerja untuk melembutkan hati yang keras. Kita nih mau, kita tidak suka, tapi kalau Tuhan so pilih, tidak ada yang bisa menolak. Waktu Saulus ke Damsyik, dia hendak menangkap orang-orang percaya untuk diseret, dimasukkan dalam penjara di tengah jalan. Allah berfirman, ya, atas satu sinar dan bersuara, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara sudah tahu cerita itu. Yang akhirnya menjadi Paulus karena dia bekerja di luar Yerusalem. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan so pilih, dia akan kasih melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat di Yeskiel. Ya. Dalam Yeskiel pasal 36. Ya. Yeskiel dalam pemulihan waktu itu. Ya. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Mari kita lihat ya. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hati yang lama akan diganti dengan hati yang baru. Tapi kepada orang yang dia pilih. Dan roh yang baru di dalam hatimu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Keras apapun hati manusia, kalau Tuhan ubahkan jadi lembut. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang dengar-dengaran kepada aturan Allah. Lalu kita sambung lagi ayat 27. Roh Allah ini roh yang dicurahkan hari ini, yang kita peringati hari ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dia 4 orang bagi orang yang dia pilih. Bagi umatnya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Jadi kalau Tuhan sudah ubah hati menjadi hati yang taat, kita pasti taat kepada firman. Karena itu saudara-saudara, mari kita undang terus. Waktu sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang pada murid-murid, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai roh Allah dicurahkan. Selama 10 hari dalam masa-masa penantian, rasul-rasul Yesus Kristus berdoa. Sama dengan yang kita lakukan 10 hari ini. Kita tentu mengharapkan Roh Kudus tetap diam dalam batin kita. Supaya kita diberi hati yang taat. Hati yang keras dilembutkan menjadi hati yang taat. Kita mengharapkan semua itu, saudara-saudara. Kalau orang punya Roh Kudus, nggak ada lagi kecemasan, nggak ada lagi kekhawatiran. Apalagi kita bukan kebetulan hidup di akhir zaman. Saudara pasti sepakat bahwa sekarang sudah akhir zaman. Karena tanda-tanda sedang diberikan. Saya selalu bicara bahwa saudara, nubuatan Nabi Daniel yang paling kentara bahwa ini sudah akhir zaman. Apa itu? Pengetahuan manusia meningkat dengan cepat. Menjadi pinter.
walaupun kepentingan antar manusia itu bodoh di hadapan Allah. Ya. Kepala sampar di mana-mana. Perang antar bangsa. Situasi tidak aman. Saudara, ini situasi sekarang itu sebenarnya kurang. Ini virus ini itu sebagai sebab. Ada akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa virus. Karena virus ini ada ketegangan Amerika Serikat dengan Cina. Dua negara raksasa di dunia. Ya. Punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan militer yang luar biasa. Tuduhan Cina menciptakan virus ini, saudara, sampai ke masalah Laut Cina Selatan. Sepertinya sudah mau perang dunia ketiga. Ya, sepertinya. Sebab di berita-berita sekarang yang paling gencar disampaikan adalah ini. Kemelut Laut Cina Selatan. Beberapa hari lalu terjadi satu peristiwa di Philadelphia. Yang membuat semua negara bagian demonstrasi di mana di Amerika Serikat, terutama yang berkulit hitam. Sepertinya juga semua jadi perang sipil. Terjadi di Philadelphia, juga demonstrasi di California. Demonstrasi di New Orleans, di 50 negara bagian. Ada beberapa negara masih aman. Ya. Dulu mencemaskan masalah Amerika Serikat dan Iran. Ya. Kalau terjadi perang, PBB yang turun tangan. Almarhum, saya ingat berkhotbah almarhum Pendeta Tangkuluk. Ya. Dunia ini katanya sudah semakin usang, seperti kain yang sudah usang. Ya. Robek di sini, PBB turun tangan, tampak aman. Kemudian robek lagi di sebelah, PBB datang, amankan. Ya. Tampal di sini, robek di sebelah. Itu katanya dunia sekarang seperti kain yang sudah usang. Kemelut Syria kayaknya semua mulai redah. Ya, sekarang kemelut yang berbahaya, yang menjadi ancaman, yang menjadi mencemaskan adalah kemelut Laut Cina Selatan. Peristiwa kerusuhan di sebuah negara di Amerika Serikat juga sudah redah. Masalah Yaman, perang saudara juga redah. Ya. Yang jadi titik perhatian sekarang adalah kemelut Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang terjadi bagian dari nubuatan, penggenapan nubuatan. Ya. Matius 24, apa tanda-tandanya Tuhan mau datang? Perang antar bangsa melawan bangsa, kelaparan di mana-mana, ya. Kekacauan di mana-mana. Kita bersyukur tempe negara ini banyak pendoa di dalam. Semua agama berdoa, semua gereja berdoa supaya presiden diberi hikmat dan akal budi. 17.000 pulau, mempersatukan 17.000 pulau. Walaupun cuma ada 12 atau 13.000 pulau yang punya penghuni, tetapi mempersatukan ini pulau dengan berbagai suku berat. Karena itu jadi pemimpin di negara kita Indonesia perlu hikmat yang luar biasa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Di dalam Pancasila ada ketuhanan yang mempersatukan kita. Ya. Saudara sudah tahu ini 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Ya. Puji Tuhan. Untuk bisa taat, untuk bisa berdoa untuk bangsa, bagi saudara-saudara kita, orang-orang lain walaupun tidak seiman dengan kita. Cuma bisa berdoa karena tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Karena itu Tuhan, Daud berkata ketika dia dalam kecemasan, ketika dia ada dalam titik lemah, dia menyesali perbuatannya. Dia berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Daud itu banyak kali mengalami kelemahan karena dia sebagai manusia. Haleluya. Antara lain saya kasih contoh. Ketika dia berdoa, terlalu banyak orang yang memusuhi dia. Dalam Mazmur 143. Ya. Mazmur 143 ayat 10. Ya. Dia berkata begini. Betapa pentingnya tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Daud minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta pengajaran atau pelajaran kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi pengajaran dalam hidupku, karena berbagai kemelut. Kalau kita mulai dari ayat 9. Ini bahasa permohonan. Mazmur 143. Lepaskan aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ayat 10. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup seseorang. Saudara. Ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya, saudara lihat, perhatikan ini. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Banyak dia melewati jalan berliku-liku tidak rata, sekarang rata. Kehidupannya berjalan di tanah yang tidak rata. Tapi karena itu dia bermohon, supaya kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Yang menyadari tentu kita semua dari menjalani hidup yang bergelombang, naik dan turun gunung. Kalau turun gunung tidak masalah, maar kalau mau naik gunung, minta ampun apalagi setua begini. Ya, kehidupan kita seperti itu. Ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Ya. Dan banyak yang menghadang kita. Apa yang kita perlu? Roh ketaatan dan kesetiaan. Seberat apapun hidup kita, Tuhan membawa, Roh Kudus membawa kita pada pengetahuan kebenaran. Barang firman. Orang so lupa. Pada saat kita susah, kita lupa bersyukur. Ya. Karena kemelut yang kita hadapi. Berbagai masalah hidup dan kehidupan. Sehingga tidak lagi bersyukur. Lalu dalam pikiran dan batin kita, saudara, bahwa Roh Kudus bilang, bikin begini. Apa yang firman tahu? Seperti di Yeskiel tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Beri aku hati yang taat supaya aku melakukan perintah dan ketetapan Allah. Hati yang taat. Tentu semua orang memerlukannya. Tuhan karuniakanlah kesetiaan dan ketaatan. Ya, ini dua, kesetiaan dan ketaatan. Ya. Yang membuat kita setia dan taat cuma Roh Kudus. Yang mengingatkan kita akan kebenaran firman. Haleluya. Saya bisa bertahan 40 tahun menjadi jemaat DPDI Bethlehem. Ya. Tentu kalau mau cerita DP suka duka banyak sekali. Tetapi kenapa masih ada sampai sekarang? Karena tuntunan Roh Kudus. Haleluya.
40 tahun. Tahun ini kita 40 tahun. Mulai masuk gereja di sini. Saya mulai masuk gereja di sini tahun 1980. Gembala baru 14 tahun. Masih remaja. Belum aku kenal di Seskipo, belum aku tahu. Oh. Tentu Friska belum tahu kayak papa di mama baku dapat, ya. Karena bagian dari rencana Allah. Haleluya. Kenapa juga saya baku dapat dengan orang Bantik? Itu karena Tuhan yang merencanakan. Ya. Walaupun dia sudah panggil pulang lebih dulu. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, menjadi tidak setia menjadi setia. Hampir mau jatuh, hampir mau jadi lemah, tetapi tidak sampai tergeletak. Mau ceritakan tuh kesaksian luar biasa. Karena bukan karena Roh Kudus tidak bisa berdiri di sini. Banyak kali terjadi ancaman, hampir mau mati. Banyak kali kita saksikan itu. Puji Tuhan. Gembala tadi berkata, gembala jadi penginjil. Pernah ada di Kalimantan, berjalan di kebun, di jalan tengah utang, ada gereja kecil Pentakosta. Kita dapat ingat juga kita punya pengalaman. Tapi bukan karena menginjil, karena tugas pemerintah. Ya. Satu ketika kita ada di Sri Lanka, melakukan perjalanan dari Kolombo ke Anuradhapura. Kota kecil karena Kolombo ini, Sri Lanka ini pulau, negara pulau. Melakukan perjalanan dan di tengah-tengah padang sana banyak batu-batuan, ya. Di tengah-tengah padang berbatu itu ada sebuah rumah kecil, dia dinding bambu tapi diplester dengan tanah liat. Memang Sri Lanka ini negara masih terkebelakang, ya. Tanah liat, tapi di papan itu ada taruh begini di papan. The Pentecost of Church. Gereja Pentakosta. Luar biasa, di mana-mana ada gereja, bukan The Pentecost, bukan hanya The Pentecost of Church. Ya, gereja-gereja lain. Sebab tidak ada gereja yang dibangun oleh manusia kecuali karena Tuhan. Ya. Jadi kalau soal gereja, walaupun pada beberapa Jumat di daerah kita, di negara kita, apalagi di Kalimantan, ada cuma 2-3 jemaat, tapi membentuk sebuah gereja, persekutuan. Dan tentu kita percaya Yesus ada di sana. Karena lebih dari 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Di mana-mana ada gereja Tuhan. Di mana-mana ada gereja Tuhan. Satu waktu saudara, orang bilang Tuhan Yesusnya tidak lama datang. Ya, tanda-tanda sedang diberi. Tapi orang yang tahu DP waktu kapan. Tapi saya jawab begini, sebelum Tuhan belum mau datang, sebelum Injil sampai ke telinga segala bangsa-bangsa. Kalau sampai ke telinga segala bangsa-bangsa, banyak orang yang bertobat, yang membuat insaf akan dosa dan kejahatan. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus bekerja pada seseorang, ya, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman, termasuk saudara dan saya. Ya. Gembala bilang, menginjil ke sana kemari, pergilah kamu jadi segala bangsa muridku, khotbah tadi pagi. Ya. Saya berdoa Tuhan beri kerinduan untuk itu. Ya. Sebab saya ada 5 karunia. Karunia menginjil, karunia gembala, karunia sebagai guru, dan 2 lagi. Ya. Apa itu 2? Rasul, ya, nabi. Ya. Saya karunia di mana? Mungkin karunia mengajar. Karena latar belakang orang tua saya guru, mungkin karunia mengajar, ya. Memberitahu orang, ya. Pernah menjadi guru, ya. Sebelum jadi birokrat pernah menjadi guru, ya.
Pada setiap ada kesempatan bicara firman pada teman-teman. Bicara firman kepada saudara-saudara. Itu salah. Firman bilang begini-begini. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Ya. Ada orang Tuhan karuniakan talenta luar biasa menginjil berkhotbah dengan karisma karena pekerjaan Roh Kudus. Ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dari jemaat-jemaat kecil. Ya. Anak saya itu pastor itu. Pastor yang mengembalakan Singapura, dia bilang cuma pernah dia tidak ada apa-apa jemaat sama sekali. Tetapi sekarang dia punya jemaat sudah puluhan ribu. Dalam tempo cuma beberapa tahun. Ya. Lalu ada hamba Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun cuma 5 kakak terus. Ya. Tentu kita tidak boleh menghakimi. Dia tidak bekerja dengan Roh Kudus. Tapi kalau dia sudah memenangkan bawa satu orang daripada tidak sama sekali. Sudah memenangkan jiwa. Cuma berapa orang. Itu sudah luar biasa bagi Tuhan. Karena kalau orang membawa satu orang bertobat, malaikat surga bertempik sorak. Haleluya. Puji Tuhan. Orang tidak punya kemampuan apa-apa. Kecuali Roh Kudus bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi misi pelayanan Roh Kudus dalam hidup kita saudara, ya. Sebab kita tidak mungkin mampu, ya, mengatasi berbagai persoalan dengan kekuatan kita. Saya mencatat di sini saudara, ada beberapa saya dengar ya. Haleluya. Kita punya roh dan pikiran. Paulus bilang dalam 1 Korintus 14, roh dan pikiran kita bagi orang percaya bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena itu Paulus bilang, aku berdoa dengan roh dan akal budiku. Ya. Kalau cuma aku berdoa dengan akal budiku, banyak orang yang tidak bisa mendengar atau bicara dengan akal budiku. Ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat lebih baik kita lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Ya. Ayat 15 1 Korintus 14 ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku juga menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Sebab ya, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat menyatakan amin? Jadinya ada pengaruh karena cuma berdoa bersyukur dengan akal budi. Ya. Atas pengucapan syukurmu, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini berkata-kata dengan bahasa roh. Karena tuntunan Roh Kudus akan membuat orang bisa memperhatikan. Dia kata berkhotbah dengan urapan. Enggak orang memperhatikan. Puji Tuhan. Jadi roh dan akal budi, roh dan pikiran harus bekerja bersama-sama. Jadi apa yang orang tahu, roh pada kita,
Dan apa yang kita baca, kita berkhotbah dengan akal pengetahuan kita, tetapi juga lewat bahasa tuntunan Roh Kudus. Haleluya, luar biasa. Hari ini kita ada merayakan untuk sekian kali, ya, hari ketuaan Roh Kudus, dan Roh Kudus terus dicurahkan, terus dicurahkan pada orang-orang yang berbeda sesuai dengan pilihan Tuhan. Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita mengerti persoalan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saya mengundang saudara di tempat ini singer untuk kita menyanyi bagaikan tanah kering. Ya. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Satu dalam doa. Apa kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya menjadi perenungan kami. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Bagi umat-Mu ya Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tahu oleh pekerjaan Roh-Mu kami dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang betul dan yang salah. Betapa kuatnya Engkau menuntun kami ya Tuhan. Menuntun kami kepada kebenaran. Menuntun kami kepada ketaatan dan kesetiaan. Biar kami terus diberi hati yang taat. Hati yang bisa mendengar, yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk mengiring Tuhan dalam karir, dalam profesi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan pada Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah menyaksikan secara virtual, kita akan boleh memberikan persembahan dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Dan kita angkat sebuah pujian. Hosanna in the highest, let our King be lifted high. Hosanna, haleluya.
jemput Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Sampai hari ini kemurahan-Mu, kasih setiamu ya Tuhan terus melingkupi hidup kami. Terbukti hari ini, malam ini kami semua ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh ada di hadirat-Mu oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Roh Kudus yang sudah berkarya dalam hidup kami lewat ibadah ini. Sejak mulai ibadah ini sampai akan berakhir ada di dalam tuntunan-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan, namamu saja yang dipuji dimuliakan. Karena Engkau Allah atas alam semesta, Allah yang telah berfirman dan semuanya jadi oleh firman. Terima kasih Tuhan sampai di akhir zaman ini. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Tak ada kata-kata yang lebih indah lagi untuk mengungkapkan betapa Engkau Allah yang kuasa, yang besar, yang dahsyat. Allah yang selalu menepati janji.
Allah yang tidak pernah berdusta, dan Allah yang tidak pernah gagal dalam semua rancangan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam ini, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di altar-Mu, ya Tuhan, semua tim multimedia yang sudah bekerja, Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, semua dalam pertolongan-Mu hingga ibadah ini terlaksana. Dan kami percaya dalam urapan-Mu, hamba-hamba-Mu akan terus melayani Engkau besok dan seterusnya ada dalam tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah mengikuti ibadah, yang hadir di gedung gereja dan yang mengikuti di rumah masing-masing telah diberkati Tuhan. Kami semua semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Dalam situasi sekarang ini yang begitu sulit pun, kami percaya kami ada dalam perhatian, dalam perlindungan-Mu, dalam tuntunan-Mu, ya Tuhan. Puji syukur kepadamu. Inilah kehidupan kami serahkan kepadamu. Kehidupan setiap rumah tangga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Setiap keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, kaum keluarga, kiranya terjalin terus baik karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, saling menghargai, saling mengasihi, saling mengingatkan dan saling memperhatikan, ya Tuhan, untuk kami bergandengan tangan satu dengan yang lain, mengiring dan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan juga pekerjaan dan usaha umat-umat-Mu. Tuhanlah yang akan memberkati dalam semua yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Semua mendatangkan keberuntungan dalam pertolongan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami sampaikan ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Menyerahkan seluruh bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan limpah dengan kasih karunia. Biar semua boleh mengalami pertolongan Tuhan oleh kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini dalam perlindungan Tuhan, dalam perhatian Tuhan. Puji syukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, serta pengentaran, penghiburan dan persekutuan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai dan persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing. Yang hadir di sini ada kotak persembahan di bagian belakang. Sebelum pulang ada kotak di belakang, boleh meletakkan persembahan di sana, dan yang lain mungkin akan dikumpulkan di rumah dan nanti dapat kesempatan bisa dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Insinyur Sanglar Rocky sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kita akan jumpa pada Kamis malam dan hari Minggu depan dalam ibadah perjamuan Tuhan juga
masih live streaming ya. Tuhan Yesus memberkati.